Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan kelompok saya ingin menjelaskan tentang tugas besar dari praktikum grafika dan komputasi visual. Pertama-tama perkenalkan dengan saya Afan Noviananda Putra dengan NIM 240601191414020. Lalu ada Gregorius Willy Adiguno dengan NIM 240601191130076. Lalu yang terakhir ada Samuel Batara Kelengante Munte dengan NIM 240601191200015. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah kelompok kami buat, yaitu ada sebuah program truk gandeng yang dapat memasuki garasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi roda, sebuah roda. Di sini ada void roda, ini akan membentuk sebuah roda dengan inputan X, Y, dan Z. Lalu yang pertama ada GL push matrix, ini untuk menyimpan sebuah koordinatnya dari objek tersebut. Ada GL translate F, ini untuk mengubah posisi dari objeknya, objek yang nanti diinput angkanya. Lalu di sini ada GL rotate, ini untuk mengubah arah dari objeknya, dan dibuat dengan GL vertex. Lalu di sini ada lingkaran depan dan lingkaran belakang. Pada lingkaran depan ini sama seperti lingkaran belakang juga, kurang lebih kodenya sama, cuman beda dari koordinatnya. Pertama di sini ada translate F, ini untuk mengubah posisinya, lalu ada color untuk mewarnai, dan di sini ada GL begin dari fungsi triangle dengan radius 40 dan jumlah titik 20. Di sini ini rumus untuk membuat agar segitiganya berbentuk lingkaran. Lingkaran belakang juga sama, kurang lebih fungsinya atau kodenya sama seperti lingkaran depan. Yang dibedakan hanya koordinatnya saja. Lalu di sini GLM ini untuk memberitahu kalau kode untuk membuat triangle-nya sudah selesai, batas akhirnya. Dan GL pop matrix ini untuk menjalankan fungsi yang ada di GL push matrix. Lalu di sini ada void draw truk, ini untuk membuat truknya. Yang pertama diawali dengan GL push matrix, sama seperti roda. Lalu ada GL rotate, ini untuk mengubah arah dari objek-objeknya, dan ini dibagi-bagi sesuai bentuk dari truk gandengnya. Ada kepala, penyambung, gerobak pertama atau box gandeng pertama, lalu ada penghubungnya, lalu ada box yang kedua juga. Kurang lebih kodenya sama setiap bagian. Yang dibedakan hanya bentuk dan koordinatnya atau nilai yang dimasukkan.
Pertama ini untuk kepala ini dia sama GL Push Matrix juga untuk menyimpan sebuah koordinatnya. Lalu ada color ini untuk mengubah warnanya, dan ada GL Translate F ini untuk mengubah posisinya, dan Scale F ini untuk mengatur ukuran dari Glued Solid Cube. Dan Glued Solid Cube ini untuk membentuk sebuah kubus. Di sini ada roda yang tadi, yang fungsi sebelumnya, dan dimasukkan angkanya sesuai koordinat yang diinginkan. Penyambung sama. Untuk penyambung, gerobak pertama, penghubung dan lain-lain kodenya sama kurang lebih, cuman membedakan warna dan angka yang diinput. Lalu ada fungsi pohon. Di sini berbeda dengan tadi. Di sini membuat sebuah pohonnya satu-satu dengan menghubungkan sebuah persegi dengan persegi yang menjadi kubus. Nah, di sini ada persegi pertama dibuat dengan GL vertex. Ini titik pertamanya dengan koordinat x-nya minus 1,5 dan z-nya minus 8. Lalu ada color di sini untuk mewarnai batangnya. Di sini ada 4 GL quartz. GL quartz ini sebuah fungsi untuk membentuk sebuah persegi. Dan ada 4 karena dihubungkan menjadi satu yang membentuk sebuah balok atau kubus. Untuk fungsi daunnya ini sama seperti batang kurang lebih. Yang membedakan di sini koordinat dan jumlahnya lebih banyak. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Gregorius Willy dan kali ini saya akan menjelaskan elemen dari game ini, yaitu elemen gedung, jalan, dan juga garasi yang akan menjadi tujuan dari truk ini. Nah, ini pada bagian gedung. Nah, misal saya jalankan dulu. Nah, di sini kan terdapat berbagai gedung. Nah, gedung ini dibuat pertama kali dengan cara membuat prosedur balok. Jadi di sini saya membuat prosedur balok dengan memasukkan panjang, lebar, dan tinggi dengan tipe datanya itu semuanya float. Kemudian untuk bagian sisi depan dari balok ini menggunakan ini pertama bikin GL quartz ini untuk, kemudian di bawahnya menentukan koordinatnya. Jadi ada 4 koordinat karena ini adalah GL quartz. Kemudian GLN, kemudian untuk sisi belakangnya sama, dan untuk sisi atas, bawah, kiri, dan kanannya terdapat tambahan GL text core 2F. Jadi ini juga untuk menentukan koordinatnya di sini masih menggunakan GL quartz juga karena sisinya berupa persegi panjang. Lalu tadi kan di awal ini menggunakan GL push matrix, maka di akhir menggunakan GL pop matrix. Dari dari prosedur balok ini nanti akan digunakan untuk membuat setiap gedung yang ada dalam game ini. Jadi
Di sini untuk membuat satu gedung, misalnya ini saya bagi menjadi sebelah kiri dan kanan. Jadi sebelah kiri ini adalah gedung-gedung yang ada di sebelah kiri jalan, dan yang kanan ada di sebelah kanan jalan. Untuk membuat satu gedung, pertama gunakan KL Post Matrix, kemudian masukkan warnanya menggunakan KL Color 3F. Jadi agar lebih menarik, setiap gedung ini warnanya berbeda. Karena itu di setiap gedung ada KL Color 3F. Kemudian di sini ada KL Translate F, lalu ada tadi prosedur balok. Di sini balok 30, 21, dan 10, berarti panjangnya itu adalah 30 untuk gedungnya, lebarnya adalah 21, dan tingginya adalah 10. Nah, fungsi dari KL Translate F ini adalah untuk melakukan translasi terhadap balok. Apabila tidak terdapat KL Translate F, maka gedung yang terbentuknya akan berada di koordinat 0,0. Gitu. Makanya kita perlu KL Translate F, memasukkan 3 dimensi, dan ini terletak di 190 sumbu X, 10 pada sumbu Y, dan min 30 pada sumbu Z-nya. Karena di sebelah kiri, maka ini min 30. Kemudian ini penerapannya sama untuk gedung-gedung yang lainnya. Sebagian besar di sini min 30 karena sejar di sebelah kiri semua. Hanya ukurannya ini saja yang berbeda-beda. Oke, begitu pun untuk sebelah kanan adalah 30 untuk Z-nya gitu. Baik, ini untuk prosedur pembuatan gedung. Kemudian untuk garasinya yang merupakan tujuan akhir dari truk ini. Nah, di sini untuk garasinya saya tidak menggunakan barlock karena tidak semua sisinya itu terdapat, tidak ada sisi yang terbuka. Jadi di sini saya menggunakan KL Color 3F untuk menentukan warna dindingnya. Kemudian KL Begin, KL Quartz karena ini berupa persegi panjang untuk sisinya, kemudian ditentukan masing-masing koordinatnya. Jadi koordinat untuk segi empatnya ini, kemudian KLM untuk bagian alasnya ini warnanya sama dengan warna jalan. Kemudian untuk atapnya warnanya berbeda, yaitu warna kuning. Sama juga menentukan koordinatnya. Itu untuk yang kanan, kiri, belakang, dan nah perbedaannya di depan ini. Jadi di depan ini terbuka, tetapi di pinggir dindingnya ini ada bingkainya gitu. Jadi ada 3 bingkai, yaitu kanan, kiri, dan atas. Oleh karena itu di sini ada 3 persegi panjang yang terbentuk. Lalu untuk jalanannya, ini pertama kita buat jalanan dulu. Ini jalan utamanya, sama juga menggunakan KL Begin, KL Quartz karena jalannya ini berupa persegi panjang. Lalu ada ini kan jalan utama, ada jalan yang belok ke garasi. Jadi garasinya ini nanti tidak terletak di pinggir jalanan utama, tetapi ada jalan yang masuk untuk ke garasinya gitu. Untuk belok ke garasi ada tiga persegi panjang yang digunakan. Jadi nanti ada 4 belokan. Jadi dari jalan utama kita belok ke kiri, belok ke kanan, kemudian bertemu garasi, lalu bila lurus lagi dapat belok ke kanan untuk kembali ke jalan utama. Dari jalan utama itu bisa belok ke kiri atau ke kanan gitu. Nah, ini untuk jalan yang belok ke garasi. Kemudian untuk jalan utamanya ada garis tengah jalan, jadi ada garis marka di tengahnya, itu garis marka putus-putus, dan metode yang digunakan masih sama, menggunakan KL Begin Quartz, KL Color, tentukan warnanya ini berwarna putih, dan menggunakan KL Vertex juga. Oke, perkenalkan, nama saya Samuel Batara. Pada tugas ini yang saya akan jelaskan adalah bagian lightning dan kontrol objek truknya, yang dimana berhubungan dengan
gerak maju mundur ataupun belok ke kiri atau belok ke kanan. Yang pertama yang akan saya jelaskan ialah bagian lightning. Pada bagian lightning kami menggunakan prosedur lightning, dan kemudian terdapat beberapa variabel untuk pencahayaan. Di antaranya ada variabel untuk lightning sendiri, dan selanjutnya ada cahaya yang digunakan untuk material. Dan di sini kami menggunakan cahaya hanya satu sumber cahaya seperti itu. Oke, bagian selanjutnya yang akan saya jelaskan ialah kendali ataupun kontrol terhadap objek truk. Jadi untuk objek truk sendiri untuk menggerakkannya terdapat beberapa tombol. Yang pertama, Gloat key left, yaitu tombol panah ke kiri. Gloat key right, yaitu untuk ke kanan. Up ke tombol panah ke atas, dan Gloat key down untuk tombol panah ke bawah. Tombol panah ke atas tentunya akan menggerakkan objek truk ke depan, dan Gloat key down menggerakkan truk ke belakang. Gloat key right belok ke kanan, dan key left akan menggerakkan objek ke kiri. Jadi kami menggunakan prosedur press key, dan tentunya kami switch key-nya tergantung tombol mana yang akan digerakkan, dan tentunya terdapat beberapa variabel yang berubah. Di sini ketika kita menggerakkan ke kanan atau ke kiri, maka delta angel dan arahnya akan berubah. Kalau ke kiri, delta angelnya menjadi -3, arahnya menjadi 1, sedangkan kalau gloat key right ataupun kita belok ke kanan, delta angelnya menjadi 3 dan arahnya menjadi 1. Kalau up sederhana, delta move-nya menjadi 1, kalau down delta move-nya menjadi -1. Dan kemudian fungsi ini akan dijalankan saat tombol keyboard ditekan dan bum dilepas. Dan selama tombol ditekan, variabel angel dan mode diubah, sehingga kamera bergerak dan objek juga akan bergerak. Kemudian pada bagian prosedur release key, fungsi ini akan dijalankan saat tombol ditekan, yang kita tekan sebelum itu dilepas. Variabel angel dan move-nya di set 0. Variabel angel dan move-nya di set 0. Dan kemudian sebagai tambahannya pada bagian gloat key left dan right, arahnya dia akan menjadi 0. Dan kemudian terdapat beberapa tombol bantu yang dimana untuk keluar dari program. Di sini kami menggunakan prosedur keyboard, yang dimana masukannya yang dilihat di sini hanya tombol escape ataupun dalam integer 27, sehingga kita akan exit 0 dan break. Oke. Dan kemudian setelah kita memberikan masukan untuk menggerakkan objek, kami menggerakkan objek truk dan kameranya juga ikut bergerak. Jadi pada prosedur display tentunya ada beberapa hal yang akan diubah. Yang pertama, pada bagian ini. Jadi yang pertama dilihat adalah kalau delta move-nya tidak sama dengan 0, dia artinya bisa 1 atau -1, sehingga kita akan menjalankan ataupun memanggil prosedur maju mundur, dan parameternya delta move. Dan kemudian kita lihat kalau delta angelnya tidak 0, sehingga angelnya itu akan ditambah dengan delta. Kemudian kita cek kalau arahnya -1, artinya kalau tadi arahnya -1 ke kiri, kalau dia -1, maka kita panggil prosedur depan kiri angel dengan parameter angel dan 0,5. 0,5 ini merupakan kecepatannya. Dan kemudian kalau arahnya sama dengan 1, depan kanan angel dan kecepatannya 0,5. Dan ini assert ini untuk mencegah bahwa tidak ada nilai arah ini selain -1, 1 atau 0. Kalau mempunyai nilai selain nilai tersebut, dia akan
menampilkan pesan bahwa nilai arah ini di luar dari yang kita harapkan. Oke? Selanjutnya, setelah ini semuanya dipanggil, nantinya terdapat beberapa variabel yang akan diubah. Dan kemudian semua variabel yang akan diubah yang berhubungan dengan khususnya objek truknya, nantinya akan kita atur kembali di mana untuk menyesuaikan letak dari truknya ini. Jadi pada bagian ini merupakan gambar truk. Jadi ketika nanti ada perubahan di mana diberikan tombol dan mengubah beberapa variabel, dan kita juga harus mengupdate perubahan tersebut. Jadi diantaranya ialah posisi truk X, posisi truk berdasarkan sumbu Y dan berdasarkan sumbu Z. Dan kemudian truknya kita itu rotate, ini angle-nya, dan terhadap sumbu Y -1, dan selanjutnya kita gambar truknya seperti itu. Dan kemudian untuk prosedur maju mundur, depan kiri dan depan kanan. Jadi yang pertama itu maju mundur. Kalau untuk maju mundur sederhana, tentunya truk X sama dengan truk X tambah I kali LX dikali dengan 0,5. Selanjutnya truk Z sama dengan truk Z tambah I kali LZ kali 0,5. Di sini untuk inisialisasinya LX itu dia 0 dan LZ itu dia minus ini untuk nilai awalnya, dan kemudian nantinya akan diupdate dan begitu. Dan kemudian X dan Z-nya juga akan diupdate sedemikian rupa sehingga kamera nanti akan menyesuaikan posisinya. Jadi truk X, truk Z ini merupakan variabel untuk meletakkan posisi si objek truk. X, Z, dan Y nantinya itu sebagai variabel posisi kamera ataupun posisi mata kita melihat. Dan kemudian kita akan reset kamera. Selanjutnya prosedur depan kanan sama. Prosedur depan kanan tentunya prosedur untuk belok ke kanan ke depan. Dan kemudian LZ-nya ini akan kita update sama dengan sin double ini sudutnya dikali dengan PI kali 180. Ya. Dan kemudian sama untuk LZ-nya, namun kita menggunakan minus cos seperti itu. Dan kemudian setelah diupdate nilai X dan XZ-nya akan reset. Untuk prosedur depan kiri, prosedur untuk belok ke kiri ke depan, perbedaannya adalah tidak ada perbedaannya. Di sini saya tetap membuat bahwa LZ itu sama dengan sin dan LX maksud saya, dan LZ sama dengan min cos. Setelah itu kamera juga di reset. Kemudian untuk prosedur reset kamera di sini saya menggunakan untuk mengatur ulang posisi kamera. Jadi daripada menduplikasi kode di sini pada bagian ini dan bagian ini cukup mubazir, sehingga saya membuatkan satu prosedur yang nantinya bisa mengatur seluruh kamera pada prosedur yang membutuhkannya. Pertama, group load identity, membersihkan matriksnya menjadi matriks identitas, dan kemudian akan mengatur kameranya dengan prosedur glue look at, di mana X, Y, Z merupakan posisi mata, truk X, truk Y, truk Z merupakan posisi yang dilihat, yaitu posisi si truk, dan kemudian up direction-nya 0, 1, 0, 1, 0, seperti itu. Dan kemudian untuk untuk variabel-variabel yang dibutuhkan untuk gerak itu tadi diantaranya ialah ini posisi awal kamera, X, Y, Z, kemudian kecepatan truk itu pertama itu terhadap Z sama dengan -1, terhadap Y0 dan terhadap X0. Nantinya akan diupdate ketika kita menggeraknya ke kiri atau ke kanan, seperti itu. Dan kemudian beberapa variabel yang digunakan di sini terdapat truk X, truk Y, truk Z. Di sini ada truk LX, truk LY, truk LZ,
ada beberapa lagi seperti Angel Troop and Delta Angel Troop, Big X, Big Jet. Dan beberapa dari variabel ini digunakan untuk memperbaiki suatu value atau membackup value yang sebelumnya udah diubah. Jadi untuk membackupnya kita backup dengan variabel tertentu. Untuk bagian lightning dan gerak saya rasa cukup. Terima kasih. Baik, sepertinya semua program atau semua prosedur sudah teman saya jelaskan. Selanjutnya mari kita coba untuk menjalankan aplikasi ini. Programnya jalan, yang berarti tidak ada kesalahan apapun, dan untuk menjalankan truknya kita dapat memencet tombol panah pada keyboard. Untuk maju bisa memencet tombol atas, mundur memencet tombol bawah, kanan untuk mencet tombol kanan, anak panah ke kanan, dan ke kiri untuk memencet tombol panah ke kiri. Seperti ini program yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.